dari kelompok Mahdi dan Hilmi Fatul Barok ingin membuat video tentang wawancara tugas sosiologi tentang tata tertib kerapihan siswa dan siswi dan KBM. Baik, langsung saja kita masuk ke video wawancara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sudah bersama dengan salah satu guru yang terhormat, salah satu guru Mas bekas yang sudah lama berada di sini mengajar, yaitu yang bernama Asep Gunawan. Baik. Di sini saya akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada Pak Asep tentang kerapihan dalam berseragam ketika KBM. Oh, ya boleh. Yang pertama, apa itu kerapihan berseragam saat KBM? Ya baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kerapihan ketika pelaksanaan KBM. Artinya bahwa kerapihan berpakaian itu jelas. Berpakaian itu di kita ada aturannya. Senin pakai baju apa, Selasa baju apa dan sebagainya. Nah, sehingga disitulah kita harus rapi, ada aturannya. Yang kedua juga rapi dalam hal berpakaiannya. Misalkan ketika berseragam menggunakan baju pramuka. Untuk laki-laki jelas itu dimasukkan bajunya, tapi untuk perempuan itu keluarkan. Nah, ketika misalkan untuk perempuan model bajunya dimasukkan, kemudian untuk laki-laki modelnya dikeluarkan. Nah, itu berarti tidak rapi, tidak sebagaimana mestinya, atau tidak sesuai dengan aturan yang ada gitu. Nah, itulah mungkin yang dimaksud dengan kerapihan berpakaian dalam ketika pelaksanaan KBM begitu mungkin. Baik, Pak, terima kasih. Lalu lanjut ke pertanyaan yang kedua, yaitu contoh kerapihan dalam berpakaian ini, Pak. Ya, contohnya tadi Bapak katakan bahwa setiap hari dari mulai hari Senin sampai hari Jumat itu ada aturannya, ada pergantian pemakaian baju seragam yang terdiri dari ada baju putih, Senin itu dengan pakai alma maternya, kemudian Selasa ada batik kotak-kotaknya, ciri khas Mansur Bekasi, hari Rabu ada batik nasional, hari Kamis itu ada pakai baju pramuka, dan hari Jumat itu ada pakai baju putih untuk laki-laki koko, dan untuk perempuan juga sama yaitu baju padang. Nah, itu contohnya, artinya bahwa itulah aturan yang ada di Mansur Bekasi gitu. Kalau mungkin di yang lain di Diknas ada contohnya itu mereka hari apa gitu. Salah satu hari menggunakan baju kebaya untuk perempuan. Artinya itu baju tradisional daerah masing-masing gitu. Nah, tadi yang Bapak katakan itu tadi adalah aturan atau contoh yang ada di Mansur Bekasi. Ya, baik. Lalu lanjut ke pertanyaan terakhir, Pak, yaitu apa sanksi yang diberikan apabila ada yang melanggar peraturan tersebut? Nah, kalau berbicara tentang sanksi, jelas itu akan ditindak oleh unsur dari wakil kesiswaan dengan tim kedisiplinannya. Misalkan contoh yang sudah kita laksanakan, kalau misalkan perempuan itu kerudungnya salah, apakah itu kecil, apakah itu bergo, nah maka dia akan diganti dengan menggunakan kerudung khusus dari kesiswaan yang berwarna merah itu. Nah, artinya ketika siswi tadi menggunakan kerudung merah, maka semua siswi, semua anak Mansur Bekasi akan tahu, oh itu dia lagi dihukum. Artinya lagi dihukum menggunakan kerudung yang salah sehingga diganti oleh kerudung yang dari kesiswaan gitu. Nah, begitupun dengan yang lain yang tidak bisa diganti, misalkan tetap ditulis, catat oleh tim kedisiplinan Mansur Bekasi. Nah, kemudian nanti dikasih peringatan, dipanggil dan lain sebagainya gitu ya. Sanksinya mungkin kalau nanti lebih lanjut atau banyak ya bisa jadi sampai dipanggil orang tua misalkan, itu kan mungkin saja kalau dia berulang kali gitu. Kalau cuma sekali 2 kali mungkin dikasih peringatan, begitu aja mungkin. Oke, baik. Terima kasih, Pak, sudah meluangkan waktunya. Sama. Cukup sekian pertanyaan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, halo semuanya. Saya sudah berada di samping narasumber kita bernama. Oke, nama saya Muhammad Rajwi Rifai dari kelas 11-9. Oke ya, maaf mengganggu waktunya. Saya ingin bertanya beberapa pertanyaan mengenai tentang kerapihan Mansur Bekasi. Oke, yang pertama saya ingin bertanya, apa sih kerapihan itu? Oke, untuk kerapihan menurut saya contohnya cara berpakaian ya. Contohnya itu ya seperti hari Senin menggunakan putih abu dan seterusnya. Mungkin itu saja sih menurut saya pengertian dari kerapihan. Benar, oke. Untuk pertanyaan kedua, apa sih sanksi yang diberikan sekolah untuk anak yang melanggar kerapihan? Mungkin untuk sanksinya
menurut saya yang setahu saya itu sanksinya yaitu yang pertama tuh diberi peringatan. Iya. Yang kedua mungkin ke BK ya. Lalu yang ketiga mungkin dipanggil si orang tuanya. Mungkin seperti itu. Untuk terakhir, pertanyaan terakhir ialah apa contoh mungkin kerapihan yang baik bagi siswa itu sendiri? Oke. Mungkin ini lebih ke diri saya sendiri. Untuk contoh kerapihan menurut saya ya tentunya memakai kacu ya. Karena baju pramuka ini identik dengan kacu. Oh iya. Benar kan? Iya jelas dong. Ya. Itu sih Iya. yang menurut saya kerapihan itu. Oke, begitu kawan-kawan definisi, contoh dan sanksi dari kerapihan menurut Karipai. Terima kasih Kak atas Ya, waktunya. sama-sama. Maaf mengganggu waktunya. Oke guys, sekian video wawancara yang kami suguhkan, yang kami tampilkan. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah selesai.